akan mengupload materi ini di channel pembelajaran saya ya, supaya teman-teman bisa mengulang kalau misal terjadi kendala dari sinyal atau kurang jelas dengan materi atau ingin mencari lagi gitu bisa akses nanti saya kasih linknya. Oke, kita mulai saja. Baik, selamat pagi. Kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kesekretarisan. Nah, tapi sebelumnya di sini saya mungkin nggak panjang lebar ya, karena teman-teman pasti sudah punya gambaran. Karena tadi saya tanya cita-citanya apa, ada yang ingin jadi sekretaris, ya otomatis sudah tahu sekretaris itu tugasnya ngapain. Tapi nanti di sini bakal lebih detail lagi di mata kuliah ini, karena sekretaris itu nggak cuma menulis, tapi ada juga yang sifatnya negosiasi juga, atau menyimpan rahasia juga ada, atau bahkan menyusun jadwal pimpinan dan sebagainya, atau bahkan merahasiakan beberapa dokumen gitu ya. Nah, ini di hari ini saya akan menjelaskan satu semester ke depan teman-teman belajar apa, yaitu tentang silabus atau RPS, juga nanti sedikit konsep dasarnya saja. Lalu ada tata tertib kelas yang harus kita pahami bersama, juga aturan penilaian, sampai komponen bobot penilaiannya hingga penentuan penilaiannya, tapi secara sederhana dan general saja. Nah, ini dia pengertian atau konsep awal ya teman-teman tentang sekretaris. Sekretaris itu atau asisten manajer biasanya yang disebut di perusahaan startup ya istilahnya asisten manajer. Kalau sekretaris itu biasanya istilah-istilah yang lama ya. Sekarang itu asmen, asmen. Kalau orang bilang asisten manajer itu yang istilah-istilah barunya. Nah, tugas utamanya tuh biasanya si sekretaris ini mengumpulkan informasi-informasi dan ini fungsinya adalah untuk mensupport pekerjaan pimpinan. Informasi dari mana? Informasi dari para bagian departemen di perusahaan. Jadi dia merupakan database, teman-teman. Jadi untuk yang punya cita-cita asisten manajer atau sekretaris itu harus punya skill menyusun informasi yang baik, harus punya cara menyimpan, memanage informasi yang baik. Karena dia nanti bakal jadi tangan kanan atau bakal jadi kepercayaan dari pimpinan. Nah, dari adanya informasi ini, tugas berikutnya ngapain nih informasi ini gitu ya. Informasi ini tugasnya nanti atau fungsinya untuk aktivitas si pimpinan gitu ya. Kalau misalnya mau rapat, otomatis harus punya jadwal rapatnya, harus punya bahannya, harus sudah mengkoordinir para bawahan yang nanti juga ikut mensupport data-data untuk rapat gitu ya. Dan ini juga merupakan pihak perantara. Biasanya sekretaris ini yang bagian ngoyak-ngoyak atau yang buru-buru ya istilahnya memotivasi para departemen lain gitu ya dari semua komponen di perusahaan supaya segera mengumpulkan data ini mau dibuat rapat. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi dia penghubung dengan pihak-pihak di bagian-bagian perusahaan tersebut dengan pimpinan. Dan juga terkadang informasi itu perlu dipilah. Jadi di sini punya inisiatif yang baik juga harusnya sekretaris ya. Jadi dia punya alternatif atas keputusan mana informasi yang perlu disajikan untuk pimpinan, mana yang tidak. Kadang juga ada informasi yang tidak bisa diinformasikan gitu ya untuk ke perusahaan atau ke pimpinan-pimpinan di bawahnya yang lain. Jadi mungkin harus berdiskusi dengan si pimpinan itu mana nih yang perlu diflorkan, mana yang kelihatannya bikin tidak pas, mana yang bikin pas itu mereka harus punya keahlian ke arah situ teman-teman untuk sekretaris ya. Jadi seorang secret keeper, bahkan ada dokumen yang confidential yang tidak boleh diketahui oleh departemen yang lain. Nah, itu hanya boleh pimpinan saja yang tertinggi yang boleh menyimpan. Biasanya menyimpankan si sekretarisnya ini. Bahkan juga kita bilang sekretaris ini merupakan penasihat manajemen si pimpinan. Bahkan pimpinan itu ada yang karakternya terima pasrah aja apa yang sekretaris sudah susun informasinya atau bahkan yang sudah ditata. Jadi tinggal memberikan sesuai dengan arahan. Intinya saya rapat sudah ada materi dari hasil penjualan kemarin apa hasilnya. Nah, gimana kita bikin PPT, bagaimana kita menyusunnya, itu adalah teritori si sekretaris. Mau dibuat bagus, mau dibuat presentasi sederhana, nah itu bagian dari si sekretaris itu sendiri yang harus menyusun. Itu kira-kira ya untuk pekerjaan sekretaris. Lalu kita belajar apa aja nih di kesekretarisan. Nanti kita simpulkan ya kesekretarisan itu seperti apa gitu. Kalau sekretaris itu satu orang, kesekretarisan itu adalah
semua hal ya yang di dalam organisasi yang terkait dengan pekerjaan sekretaris. Jadi tidak hanya mencatat, menyimpan, juga memfilter, bahkan di sini ada yang sampai ke kaitannya mengembangkan diri gitu. Misalnya seorang sekretaris ini perlu kemampuan untuk berbicara presentasi, perlu kemampuan untuk negosiasi, perlu memanage waktu, perlu juga untuk memahami bagaimana cara bertelepon dan beretika dengan klien dari perusahaan asing. Nah, itu dimasuk ke sekretarisan. Jadi lengkap gitu ya, bahkan menjadi MC, jadi presenter, membuka rapat, memimpin rapat, jadi moderator itu sudah wajib atau harus bisa si sekretaris ini gitu lakukan. Jadi tidak hanya berhubungan dengan yang tulisan writing, tapi harus public speakingnya juga harus main. Biasanya sekretaris itu malah seperti penggantinya pimpinan kalau tidak ada kegiatan apa kalau pimpinan tidak bisa hadir di tempat gitu ya. Rata-rata seperti itu, tapi tidak semua ya teman-teman. Baik, kita singgung dulu untuk poin pertama di kesekretarisan itu kita akan belajar tentang pengertian peran, syarat, job deskripsi, lalu syarat menjadi sekretaris itu harus punya kemampuan apa gitu ya, syarat skill, lalu ada tujuan dan jenisnya. Lalu yang berikutnya nomor dua juga tentang pengertian ruang lingkup juga peranan sekretariat itu bagaimana sekretariat ini lebih ke bagaimana sekretaris itu mengumpulkan data dan juga bagian-bagian yang lain yang berkaitan dengan sekretariat. Kadang sekretariat itu kumpulan dari banyak orang ya. Kalau di bagian administrasi publik, sekretariat itu lebih dari satu orang. Jadi semua persuratan, semua yang menghandle data-data dari pimpinan itu ada di bagian sekretariatan. Lalu yang ketiga itu terkait dengan pengertian dan fungsi administrasi. Jadi harus paham tentang administrasi, lalu paham tentang tata usaha, bagaimana konsepnya, bagaimana fungsi administrasinya, bagaimana tujuannya, juga harus dipahami oleh seorang sekretaris. Yang keempat, ada ruang lingkupnya. Sekretaris itu sejauh mana sih punya ruang lingkup, lalu bagaimana pelaksanaan tugasnya. Nah, tugas sekretaris itu ada yang rutin, ada yang bukan rutin gitu. Jadi harus tahu yang rutin dan tidak rutin. Ada bahkan yang eksidental itu juga ada. Juga efisiensinya seperti apa untuk penghematan kertas, penghematan waktu, itu juga masuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan sekretaris sampai ke bagaimana kinerja sekretaris yang baik itu harus yang seperti apa. Itu yang nanti dipelajari di poin kelima. Lalu yang keenam ini tentang pengertian arsip. Jadi juga harus tahu ya tentang dokumen, jenis dokumen, apa itu kearsipan langsung juga harus paham cara menata dokumen, sarana, juga sistem, itu juga harus dipahami. Yang kita bilang dengan kearsipan atau record management, bagaimana menggunakan arsip-arsip yang manual ataupun arsip yang elektronik ya. Biasanya nanti ada aplikasinya sendiri di perusahaan tersebut. Yang nomor 6 di kesekretarisan juga harus paham tentang bagaimana menerima tamu, juga harus tahu tentang apa itu jenis-jenis tamu di perusahaan, pengertian tamu itu apa yang harus diperhatikan, syarat prosedur menerima tamu. Lalu kalau ada tamu yang komplain marah-marah itu penanganannya gimana, itu ada prosedurnya. Lalu tata cara mengantar, juga melayani tamu yang sifatnya nanti mungkin investor dan sebagainya. Yang ketujuh ada etika, teman-teman ada etika, juga etika bertelepon ya. Ini nomor 7 ini spesialis telepon gitu ya. Telepon bahkan yang bahasa Indonesia juga yang bahasa Inggris. Apakah harus mencatat, menyebutkan nama dulu, perkenalan dulu atau seperti apa? Itu ada langkah prosedurnya. Sekretaris punya skill etika bertelepon. Lalu yang kedelapan ini tentang persiapan rapat. Jadi ini adalah skill rapat ya. Jadi harus tahu pengertian rapat, kegunaan untuk rapat itu apa aja, jenis rapat, lalu persiapan sampai cara menulis notulen atau hasil rapatnya, sampai menata notulensi itu yang baik di dokumen seperti apa. Lalu ada juga yang ke-9, poin ke-9 tentang pengertian surat-surat atau korespondensi atau surat menyurat ya. Jadi kita ngirim surat, lalu sana membalas itu disebut korespondensi. Kalau kita menyiapkan surat penawaran, lalu nanti ada balasannya surat untuk order, itu disebut korespondensi. Tapi nanti yang bagian mencatat selanjutnya adalah bagian marketing ya, bagian order processing. Lalu kita juga harus tahu tujuan manfaat surat-surat itu apa gitu ya. Beda ya dengan kearsipan. Kearsipan itu bagaimana menyimpan suratnya, tetapi bagaimana mengolah data dokumennya atau menyiapkan dokumen jenis dokumennya itu disebut dengan persuratan. Jadi dokumennya itu surat,
tetapi menyimpan dokumen-dokumen, bagaimana menata prosedurnya, menyimpan dokumen itu disebut dengan kearsipan. Jadi berbeda. Lalu yang ke-10 kita juga harus tahu tentang perlengkapan kantor. Seorang sekretaris itu harus ngerti tentang perlengkapan kantor ya teman-teman. Nanti kita akan dikenalkan banyak banget di teknologi perkantoran itu alat-alat untuk menyimpan gitu ya, menyimpan alat-alat kantor, kegunaan jenis istilahnya terutama ya isi staples dan staplesnya itu berbeda ya, staples dan staples itu berbeda. Lalu administrasi perbekalan itu seperti apa, di mana ini kalau misalnya ingin pindah kantor atau punya cabang yang lain itu ada kaitannya dengan perbekalan juga. Lalu yang nomor 11 itu terkait dengan prosedur penyiapan perjalanan dinas. Pimpinan itu sering banget ya teman-teman melakukan perjalanan dinas, bahkan mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau bahkan kalau cuma perjalanan dinas di kabupaten itu juga bisa kita katakan perjalanan dinas gitu ya, atau seminggu bahkan sekali rutin. Nah, itu kita harus siapkan dulu. Nah, kita harus tahu pengertiannya, jenisnya, prosedurnya seperti apa, bikin itinerary yang baik, sampai pembuatan laporan setelah pulang tuh ada SPJ-nya gitu ya, SPJ tentang nota-nota pimpinan itu kan harus diganti sama perusahaan di bagian keuangan, kita biasanya nyusun ya kalau sekretaris itu. Dan yang nomor 12 itu poin berikutnya kita juga harus paham tentang keuangan sedikit-sedikit ya, tentang kas kecil. Nah, kas kecil ini kaitannya dengan nota-nota pimpinan selama dia melakukan perjalanan dinas, teman-teman. Tapi kita juga harus ngerti tentang laporan-laporan yang besar yang memang kita harus siapkan untuk rapat. Di situ nanti ada kaitannya dengan bank, ada dengan kas kecil, ada tujuan kas kecilnya juga. Gitu. Kas kecil di sini ini lebih ke untuk pimpinan ya, untuk kegiatan pimpinan selama dia perjalanan atau selama kegiatan nanti ada tamu gitu ya. Ada tamu biasanya menjamu tamu gitu ya. Kalau misal tamunya dari luar negeri, mungkin jamunya harus di resto, harus nginep gitu ya, harus bikin camping juga ada yang modelan gitu. Ada juga yang harus diajak main golf dulu dan itu catatannya harus rapi ya di kas kecil. Bahkan sampai penyajian laporan teman-teman juga harus pelajari. Lalu yang ke-13 tentang sikap dan juga kepribadian sekretaris ini. Nah, ini yang juga satu hal yang sangat penting ya, sikap sekretaris di sini tentang bagaimana kita berbicara, beretika, greetings, juga bagaimana membina hubungan dengan para teman-teman di kantor, dengan asisten manajer yang lain, dengan departemen lain, gitu ya, bagaimana berkomunikasi ketika tidak dapat data, ketika kita meminta informasi untuk rapat. Nah, ini cara membina hubungan itu masuk ke nomor 13 yang akan kita pelajari tentang sikap kepribadian. Yang ke-14 kita juga belajar tentang pengembangan diri gitu ya. Pengembangan diri ini adalah tentang bagaimana melatih ya, melatih tentang etika. Kalau misalnya yang 13 itu apa saja yang dipenuhi, lalu yang 14 itu pengembangan. Pengembangan ini latihan-latihannya, trainingnya gitu ya. Nanti kita akan info trainingnya terkait apa. Biasanya training untuk sekretaris itu tentang cara bertelepon yang baik gitu ya. Jadi di training juga cara menyajikan data yang efektif, lalu di training juga cara memanage waktu dengan baik, sampai ke proses pembuatan laporan dinas yang baik itu seperti apa. Nah, ini yang ke-12, nah ini biasanya sekretaris itu juga jadi pemimpin rapat atau jadi moderator atau presenter, bahkan dia nyiapin data-data. Nanti teman-teman itu di semester ke berapa ya, saya lupa, itu ada mata kuliah tentang teknik presentasi atau bahasa Inggris bisnis. Nanti teman-teman juga harus bisa presentasi gitu ya, menyajikan data, lalu bagaimana menginformasikan ke teman-teman yang lain. Nah, di sini teman-teman otomatis latihan tentang presenter atau kehumasan. Tetapi di sini lebih khusus kalau sekretaris ya. Kalau kehumasan ini sifatnya lebih ke menginformasikan beberapa hal yang memang dibutuhkan oleh departemen lain. Jadi nanti yang perlu dipelajari itu ada pengertian keprotokolan, pengertian kehumasan, terus ada humas itu sendiri, karakteristik yang humas seperti apa, hingga tujuan fungsi humas. Oke, itu kurang lebih teman-teman yang akan dipelajarin ke 15 poin ya. Sorry, yang 12 itu ada 15 poin RPS atau silabus mata kuliah kesekretarisan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, mau lewat chat juga boleh. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Aman ya, teman-teman? Aman ya? Oke, kita lanjut dulu. Oke, untuk model pembelajarannya, metode pembelajarannya, teman-teman akan dibagi kelompok yang untuk mulai minggu depan. Kita akan mulai mainkan presentasi kelompok, tetapi setiap minggu nanti 2 kelompok ya yang akan langsung berpresentasi
Baru setelah itu nanti kita di UTS, di pertemuan ke-8 ke atas ya. 8 gitu, pertemuan ke-8 atau ke-7 nanti ada sedikit observasi untuk melihat praktek sekretaris itu seperti apa sih di kantor. Nanti teman-teman mungkin bisa main-main ke kantor di PT yang sudah menjadi mitranya jurusan kami. Jadi di jurusan kami itu sudah ada PT atau perusahaan yang bermitra dengan kami. Nanti teman-teman bisa izin untuk observasi, melihat kegiatan kesekretarisan di sana, bagaimana jalannya rapat, bagaimana mereka eh, bertelepon, bagaimana para asisten manajer di sana menyusun gitu ya, menyusun laporan. Nanti bisa observasi ke sana dengan beberapa mitra yang mungkin kita sudah buat kesepakatan gitu ya. Jadi kami juga punya banyak mitra PT. Di sana itu bisa untuk tempat kalian magang, bisa juga untuk tempat kalian observasi, belajar melihat praktek-praktek nyata dari kegiatan perkantoran gitu ya. Itu nanti UTS ya setelah minggu ke 8 ke 9. Jadi untuk pertemuan kedua sampai ke 8 itu kurang lebih kita akan berdiskusi menggunakan presentasi. Jadi nanti mainnya teman-teman minggu depan membuat PPT ya. Untuk kelompoknya kita akan bagi berdasarkan urutan absen, teman-teman. Jadi di sini ada 63 anak ya, kurang lebih 63 anak. Kita akan bagi 63 anak ini ke dalam 15 tim. Oke, ya ke dalam 15 tim. Jadi 63 dibagi 15, nanti per kelompok sekitar 4 sampai 5 anak. Jadi untuk yang tim pertama itu berisikan 4 anak ya. Urutannya tim satu absen 1 sampai absen 4. Nanti saya berikan data absensinya, saya kirim via grup WhatsApp ya. Saya sudah downloadkan data absensi kelas ya untuk yang kelas A kesekretarisan. Jadi untuk tim satu itu nanti bikin PPT tentang silabus nomor 1, tentang pengertian, peran, syarat, job, deskripsi, juga untuk keterampilan sekretaris seperti apa, tujuan dan jenis sekretaris seperti apa. Itu PPT yang harus dibuat ya, yang harus ada di tim satu. Isinya 4 orang, terdiri dari urutan absen 1 sampai 4. Lalu yang tim 2 itu terdiri dari 4 orang juga. Untuk urutannya adalah 5 sampai berapa film ya? 5, 6, 7, 8. 5 sampai 8 isinya 4 orang. Nanti ada yang 5 gitu ya. Nah, teman-teman ini karena 63 ya. Jadi ada yang 5 ya. Yang 5 mungkin yang terakhir-terakhir gitu ya. Yang urutan entah 13, 14, 15 nanti itu yang sisanya yang 5 gitu. Biar genep 63. Jadi diurutkan sesuai absensi saja teman-teman gitu ya. Nah, bagaimana prosedurnya untuk presentasi nanti dari 4 orang itu bisa jadi yang 1 orang moderator, yang 3 orang atau yang 2 orang sebagai presenter. Jadi yang membacakan materi gitu ya. Moderator ini tugasnya memandu jalannya presentasi, yang membuka presentasi, lalu yang mempersilahkan presenter untuk menjadikan memaparkan materi, sampai memantik pertanyaan juga gitu ya, memantik rasa ingin tahu para teman-teman penonton atau tim lain gitu ya untuk memberikan arahan. Ada yang ingin bertanya atau sudah jelas atau belum, mari kita simpulkan materi hari ini. Jadi yang memberikan kesimpulan atas pertanyaan atau jawaban nanti adalah moderator, sedangkan nanti yang menjawab bisa jadi para pemapar atau presenter, atau juga mungkin moderator bisa membantu, juga diperbolehkan. Itu ya teman-teman, nanti kita bagi ketika 4 orang, nanti 1 orang moderator, 3 orang sebagai presenter, tapi nanti bergantian memaparkan misalnya yang pengertian dan jenis dan juga unsur, nanti yang presenter pertama, lalu yang berikutnya presenter kedua, presenter ketiga. Lalu poin-poinnya apa Bu yang harus dipresentasikan? Misalnya tadi ya tentang nomor 1, misal tim 1, atau contoh bertelepon deh, misalnya bertelepon nomor 7, tim 7 nih, tim 7 akan mempresentasikan tentang etika atau prosedur bertelepon yang wajib dimiliki sekretaris gitu ya. Nah, otomatis nanti semuanya di PPT ini teman-teman harus punya poin yang disampaikan, itu ada 3 poin utama, tapi masih terkait tema poin-poin yang nomor 1 sampai 15 ya.
Nah, di dalam PPT ini yang pertama teman-teman harus punya teori dan konsepnya. Misalnya bertelepon menurut ahli, pengertian telepon kantor itu seperti apa. Menurut ahli, Bapak A tahun berapa bertelepon dinas itu adalah, nah itu disebutkan. Jadi harus ada tentang teori bertelepon. Sama dengan notulen rapat. Pengertian notulen rapat menurut ahli. Jadi harus ada teorinya ya. Yang di awal itu harus ada teori ahlinya dulu, harus tahu konsepnya dulu tentang poin atau tema yang kalian dapatkan. Misalnya surat atau persuratan, berarti tentang pengertian surat menurut ahli, pengertian surat menurut ahli tahun berapa. Nah, pastikan ini ahlinya adalah yang terakhir itu 5 tahun terakhir ya, 2017 ya maksimal. Kalau bisa pengertian-pengertian ini semua teori-teori ini dan konsep ini yang paling update ya teman-teman 5 tahun terakhir. Udah era digital biasanya kita sudah banyak teori yang baru gitu. Lalu berikutnya setelah teori dan konsep, jangan lupa nanti kita berikan contoh gitu ya, berikan contoh atau kenyataannya. Nanti sebut perusahaannya juga boleh. Misalnya persuratan yang dilakukan di PT A, di PT B itu menggunakan apa. Kalau misalnya nanti rapat itu contoh rapat di perusahaan A, perusahaan B. Jadi nanti coba Anda searching aja di Google gitu ya. Kalau misal Bu nggak nemu nama PT, nama perusahaannya, nggak ada contoh nyatanya, boleh teman-teman menuliskan sendiri, memberikan contoh sendiri. Misalnya di perusahaan A, cara membuat arsip yang baik itu adalah dengan cara apa, gitu ya. Atau bisa juga Anda pernah melihat waktu SMK atau SMA atau melihat teman-teman gitu ya, di mana Anda sebagai ini apa pernah magang dulu misalnya SMA itu juga boleh gitu. Atau juga memang Anda punya inspirasi sendiri untuk yang real atau prakteknya bagaimana sih rapat yang baik. Rapat yang baik itu contohnya harus dicatat dulu, harus disiapkan dulu. Boleh seperti itu. Atau boleh dengan contoh asli yang itu menyebut nama perusahaannya. Boleh dicari di internet atau di artikel-artikel online gitu ya. Untuk contoh studi kasus. Studi kasus itu biasanya sudah terjadi nyata di perusahaan yang memang ada gitu ya di sini di internet banyak berita-berita, tetapi mungkin kalau kesulitan bisa mencari sendiri contoh-contoh tersebut, kita buatkan contohnya. Lalu yang terakhir, teman-teman nanti mungkin simpulkan gitu sebagai penutup bahwa kesimpulannya untuk kehumasan yang baik itu harus mengikuti prosedur atau kehumasan yang baik itu yang memiliki evaluasi. Jadi di sini teman-teman menyimpulkan ya, menyimpulkan dari hasil analisis teori yang sudah ada, lalu contohnya sudah Anda jelaskan gitu ya. Misal di humas itu setiap kantor punya humas, punya kantor. Jadi tujuannya ini supaya masyarakat itu punya informasi ketika ada humas gitu ya. Jadi humas ini sangat perlu atau tidak perlu atau humas ini perlu ditingkatkan atau humas ini perlu pembiayaan lebih tinggi. Jadi kesimpulan ini murni dari teman-teman untuk memberikan sebuah alasan atau statement atau kesimpulan sendiri gitu ya. Nah, untuk kegiatannya kita presentasi mulai minggu depan, teman-teman. Jadi nanti semua tim akan dikumpulkan jadi satu minggu depan, gitu ya. Jadi tim 1 sampai 15 dikumpulkan di Google Drive. Nanti saya akan info link Google Drive-nya. Akan saya nilai sebagai nilai UTS, teman-teman. Dan nanti di minggu kedua teman-teman tidak mengumpulkan lagi. Jadi semua kita kumpulkan jadi satu. Bu, banyak PPT-nya berapa? Banyak PPT-nya tidak lebih dari 20 ya. Tapi kalau misalnya, aduh Bu, saya ingin menginformasikan banyak hal. Nanti mungkin teman-teman bisa mempercepat presentasinya. Misalnya terlalu banyak 20, nanti mungkin bisa di skip atau di poin-poinnya saja atau seperti apa. Jadi presentasinya mungkin nanti maksimal 30 menit, rata-rata mungkin 15, itu sudah cukup sih 15 sampai 30 menit. Nah, setelah presentasi nanti ada tanya jawabnya. Nah, tanya jawabnya ini nanti tim yang berikutnya itu yang memberikan pertanyaan. Misalnya yang sudah presentasi tim satu, lalu tim dua nanti yang bertanya. Nah, setelah itu nanti saya juga bertanya, teman-teman ya. Saya memberikan pertanyaan ke anggota tim yang presentasi. Pertanyaannya terkait dengan tema yang sudah disampaikan. Lalu berikutnya nanti saya mempersilahkan tim lain untuk bertanya atau saya menunjuk tim
secara random, bisa mungkin tim 5, tim 8 atau tim 15 untuk bertanya ke tim satu apapun ya yang terkait dengan tema yang sudah disampaikan. Itu tanya jawabnya 30 menit, teman-teman. Oke, setelah itu nanti kita akan mainkan yang tim berikutnya, tim 2 gitu ya. Saya rasa sih nggak perlu sampai 30 menit ya. Untuk presentasinya cukup 15 menit, slide-nya juga mungkin 15 aja maksimal gitu. Dan yang mau ditanyakan dulu teman-teman silakan terkait dengan metode. Oke, Akfir, silakan Mas Akfir apa Mbak Akfir ini? Silakan. Bu. Izin bertanya, Bu. Oh ya, Mas Akfir, Nah, boleh. nanti misalnya kan sebagai moderator nih, terus teman kita ada yang ditanya gitu. Sebagai moderator boleh ngebantu teman kita yang presentasi nggak, Bu? Dengan Boleh, pertanyaan, boleh. Ya, boleh. boleh Mas Akfir, boleh. Jadi moderator boleh. Tapi usahakan para pemapar terlebih dahulu yang berusaha menjawab karena dia statusnya sebagai pemateri ya, sebagai Oh, pemateri. Jadi diberi kesempatan terlebih dahulu pemateri. Karena moderator itu kalau dalam rapat ya biasanya dia hanya menghidupkan suasana saja dan memandu jalannya acara. Untuk pemilik kontennya si pemaparnya begitu. Nah, tapi nanti bisa menambahkan. Boleh, boleh menambahkan, boleh menyimpulkan, boleh juga mempertegas, itu juga boleh. Moderator itu punya peran seperti itu. Mungkin ini ya, saya melihat contohnya begini juga. Benar kata pemapar satu, narasumber satu. Saya juga pernah lihat itu. Misalnya boleh ditambahkan saja karena kalian juga satu tim gitu ya. Di kenyataan juga seperti itu moderator itu fungsinya memperkuat pernyataan para narasumber. Itu ya Mas Afid. baik, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi selain Mas Afir, nanti ditanyakan saja ya di grup juga boleh supaya teman-teman belajar untuk bisa jadi seorang sekretaris atau asisten manajer. Mari kita pupuk keberanian berbicara, mengumpulkan pendapat dan mengumpulkan informasi sedini mungkin. Kita latih, kita pandu bersama-sama gitu ya, bareng bareng saya di mata kuliah sekretarisan ini. Nah, ini kita masuk konsep sederhana dulu ya tentang sekretaris itu sendiri. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan dari tim satu, tapi dari saya mungkin ada sedikit. Sekretaris itu bukan dari bahasa Indonesia, teman-teman. Awalnya tuh dari bahasa Latin ya. Lalu dia berubah lagi ke bahasa Prancis gitu. Lalu diserap lagi ke bahasa Inggris yang sekretari. Lalu diserap lagi dalam bahasa Belanda karena waktu itu Asia ya dijajah oleh Belanda ya di kependudukan Belanda. Setelah itu masuk ke Indonesia jadi sekretaris gitu. Tapi awalnya memang dari bahasa Belanda ya. Nah, sekretaris ini tugasnya memang menjaga rahasia gitu, rahasia perusahaan dari pimpinan. Jadi sekretaris ini harus seseorang yang punya kemampuan yang mungkin hampir mirip dengan si CEO-nya. Biasanya rata-rata sekretaris ini dulu mantan mantan CEO atau bahkan CEO itu dulu mantan sekretaris kebanyakan teman-teman ya karena dia sudah saking tahunya cara menyusun, memanage orang, memanage dokumen dan keadaan. Akhirnya dia harus buka usaha sendiri gitu, bikin PT sendiri. Dulu dia manajer apa manajer, dulu dia sekretaris gitu ya, asisten manajernya. Sekarang dia punya bisnis, punya usaha. Jadi mungkin tadi cita-cita teman-teman yang aku pengen kerja di admin dulu baru buka usaha itu ya make sense juga. Kita tahu sistem dulu baru kita coba jadi buka usaha. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, skill dasarnya seperti apa? Ini tadi yang dimaksud dengan pengembangan ya, pengembangan sekretaris. Itu tadi pengembangan skill terkait dengan image-nya, bagaimana membawa diri, percaya diri, terus berpakaiannya juga, pemilihan pakaian itu juga busana sekretaris itu juga bagian dari skill ya, bisa memilih. Lalu cara berpikirnya untuk memilah-milah mana yang lebih penting dan prioritas itu yang sangat diperlukan juga cara berbicaranya, public speakingnya juga perlu, lalu komunikasi antar teman, kolega di kantor, bagaimana lebih komunikatif lagi, ini agak-agak sulit, nanti biasanya dilatih ketika teman-teman magang, harus bisa punya komunikasi yang baik gitu ya, harus lebih proaktif, sekretaris itu harus proaktif dan agak-agak cerewet ya, kalau terlalu banyak diam nanti infonya nggak nyampe atau kita sulit dapat informasi. Juga caranya mengelola waktu itu juga ada pelatihannya, jadi ini perlu pengembangan tentang teknik pengelolaan waktu efektif supaya pekerjaan pimpinan lebih cepat tercapai. Terakhir juga pertemuan bisnis ini yang sulit, kadang banyak banget pertemuan bisnis rapat melulu ya, yang tugasnya bikin jadwal rapat, mengatur jadwal rapat itu
Sekretaris biasanya yang pusing ini sekretaris ini mempersiapkan pertemuan bisnis. Ada yang kliennya minta gonta-ganti jadwal, nanti sekretarisnya biasanya yang ketiban pusing ya. Kalau bosnya mah nggak mau tahu, yang penting rapatnya segera mulai. Biasanya gitu. Jadi ini pengembangan dirinya termasuk kesabaran juga ya, bagaimana menghandle klien yang agak-agak rewel gitu. Nah, konsep kesekretarisan apa bedanya dengan sekretaris? Kalau kesekretarisan tadi sudah disinggung, ini adalah organisasi sifatnya komunal ya, kumpulan satuan dari komunitas yang ada di kantor di unit-unit ini, di mana kegiatannya itu banyak sekali terkait pekerjaan kantor, di mana ini untuk mencapai tujuan dari perkantoran itu sendiri. Kalau sekretaris satu orang, dengan sekretarisan itu nanti dibantu oleh beberapa unit gitu ya, atau satu unit itu sendiri isinya banyak yang menunjang pekerjaan sekretaris. Tadi ada yang bagian rapat, ada yang ngurusin perjalanan dinas, keuangan, SPJ gitu ya, itu sekretariatan biasanya. Bahkan ada yang kalau perusahaannya besar, sekretarisnya itu sampai dua gitu ya, yang satunya khusus perjalanan dinas, yang satunya khusus keuangan dan rapat yang internal. Bahkan ada sekretaris internal sama sekretaris yang eksternal gitu ya, untuk kegiatan kantor pimpinan yang di internal dan eksternal itu berbeda, tapi mereka harus saling berkomunikasi. Baik, itu konsepnya dari sekretaris dan sekretarisan. Untuk tata tertib kelas, saya minta teman-teman untuk masuk kelasnya tidak lebih dari 15 menit ya, keterlambatan. Kalau misalnya terlambat, tolong nanti saya diinfo keterlambatnya kenapa. Tolong HP-nya juga dikondisikan untuk di kelas. Kalau nanti kita kelas offline, juga tolong menjaga ketenangan, kebersihan. Juga waktu online ini nanti teman-teman diminta untuk eh, apa menghargai ya teman yang sedang presentasi. Tolong hargai teman-teman yang berpresentasi supaya teman-teman juga nanti dihargai oleh teman-temannya balik gitu. Jadi saling menjaga saja. Untuk asesmennya atau penilaiannya, jangan lupa saya juga menghitung kehadiran gitu ya. Menghitung kehadiran juga kalau misalnya ada keterlambatan, tolong saya diinformasikan juga kalau misalnya sakit tidak jadi presentasi, temannya dikabarin satu tim supaya teman-teman yang lain mempersiapkan diri atau pakai cara-cara yang lain ya, punya strategi yang lain. Jadi jangan mendadak, kasihan gitu ya. Intinya saling jaga komunikasi yang baik. Untuk komponen penilaian, teman-teman di sini UASnya paling banyak karena nanti UASnya take home mengumpulkan dari bahan yang teman-teman sudah temukan untuk membuat PPT. Jadi nanti untuk membuat PPT kalian masukkan dulu di Microsoft Word ya. Kalian bikin draft dulu di Microsoft Word, misal teori dan konsep tentang persuratan, itu teorinya siapa aja kumpulin, misal nemu 5 teori, nemu 6 teori, nemu 3 teori, masukkan. Untuk ciri-ciri dan unsur nemu 3 misalnya, itu masukkan saja dulu, supaya nanti dikumpulkan ketika UAS gitu ya. Nanti isai UASnya itu adalah seperti bikin makalah dan kelompokan, dan kelompoknya sama ya, kelompoknya sama dengan PPT. Jadi kita sudah mempersiapkan untuk UTS dan UASnya dari sekarang. Tetapi untuk yang pertemuan sampai ke 8 ini, teman-teman hanya bikin PPT-nya, tapi draft Microsoft Word-nya tolong disimpan, jangan dihilangkan, supaya pas presentasi teman-teman nanti bisa sambil melirik Microsoft Word atau draftnya. Dan ingat kalau bikin PPT hanya poin-poinnya saja yang disampaikan di PPT, jangan paragrafnya di copy semua itu ya. Paragrafnya atau penjelasnya silakan dijelaskan melalui verbal seperti ini waktu presentasi. Nah, di sini tugas itu termasuk nanti ya membuat PPT ini kan tugas sembari kalian aktif di kelas untuk tanya jawab dan juga kalian berpartisipasi membuat PPT-nya atau berpartisipasi mencari tugas-tugasnya. Misalnya di sini tadi pengertian sekretaris, tujuan sekretaris kan ada 4 orang ya, dibagi aja. Yang pertama nanti mencari pengertian dan tujuan. Lalu yang orang kedua mencari ciri-ciri dan unsur, orang yang ketiga mencari apa, yang keempat. Jadi kalian membagi tugas gitu ya. Nah, di sini saya hitung juga sudah memiliki udah mengantongi kegiatan penugasan gitu ya. Lalu keaktifan ketika presentasi, tanya jawab itu juga dinilai dari situ. UASnya nanti ya mengumpulkan isai per kelompok Microsoft Word-nya itu ketika sudah disusun ulang. Bu, kalau misalnya PPT-nya pengen saya rubah waktu presentasi, waktu itu kurang oke, Bu, gitu ya. Nanti boleh ya, bisa dirubah lagi. Tetapi waktu pas UAS ya, waktu pengumpulan UAS, nanti ada pengumpulan ulang lagi untuk PPT sama pengumpulan isainya. Jadi untuk yang kita jalan dulu sebelum UTS, yang apa adanya dulu saja tidak masalah gitu ya teman-teman, tidak masalah.
Yang penting untuk presentasi sebagai teori sebelum teman-teman observasi nanti di pertemuan mungkin 9, 10, 11 gitu ya. Yang 12 sampai ke 16 kita bikin IC-nya sembari memberikan contoh-contoh yang kita sudah observasikan nanti di lapangan. Gitu untuk kehadiran itu adalah presensi. Ini penentuan nilainya. Rata-rata kalau sudah aktif di kelas, sudah mengantongi nilai A minus teman-teman gitu ya, sudah berani mengumpulkan pendapat, sudah dapat nilai yang baik. Untuk referensi buku bisa menggunakan ini gitu ya. Ini ada buku kesekretarisan dari Pak Doni Juni di Alfa Beta penerbitnya, atau kesekretarisan teori praktek penerbitnya Samudra Biru dari Dr. Anus Ponco ya, atau dari PT Gramedia ini tentang teori praktek administrasi kesekretarisan dari Dr. Farida ya, Dr. Anda Farida. Jadi silakan boleh mengambil ini untuk menjadi buku referensi. Baik, itu saja teman-teman untuk pertemuan perdananya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebentar saya kirimkan ini ya, absensi kelasnya ya teman-teman untuk pembagiannya. Nanti ada yang 5 orang ya, yang akhir sendiri. Kayak kelompok-kelompok terakhir nanti sisa 5, itu tidak apa-apa. Tapi dari awal dibuat 4, 4, 4 dulu. Nanti kalau sisanya, aduh ini ada sisa gitu ya, mentok ya nggak apa-apa. Jadi jadikan 5 ya, yang terakhir-terakhir yang gede. Kalau misalnya dari awal 5-5 semua, dominannya nanti yang belakang sepi dong gitu ya, kasihan. Nggak apa-apa, yang 4-4 dulu aja. Oke, sudah saya ini ya, sudah saya kirim. Baik, gitu dulu teman-teman. Mungkin sudah paham ya hari ini untuk kegiatan minggu depan. Oh ya, silakan Mbak Fatima. Aku izin bertanya. Ini Ya, nanti materinya itu dari ibu yang ngasih atau semua materinya itu sama dari 15 kelompok itu? oke, nanti yang membagi pembagiannya dari presensi yang sudah saya kirim di WhatsApp ya. Iya, itu nanti mempresentasikan materinya itu sama semua berarti. Maksudnya sama semua, beda-beda. Tim Oh, berarti 1 absen 1 sampai 4, tim ya, 2 5 sampai 8. ya itu berarti kayak semisal eh, yang kelompok satu itu kayak tentang Oh, apa? pembagian temanya diurutkan saja. Diurutkan tim 1 tema 1, topik 1, tim 2 topik 2, diurutkan saja. Gitu. Makasih. Ya, ini tim 1 ya. Tim 1 itu absen 1 gitu saja. Urut saja. Nah, ini berarti absen 1 sampai absen 4. Udah. Oh, Nah, gitu udah. Berarti nanti yang 9 ini tim 9 nanti urutan absennya setelah dari sini gitu. Nanti mungkin saya dibantu atau teman-teman minta tolong PJ ya, Mbak Rizky Rahmawati untuk PJ kelas ini membagi gitu ya. Setelah dibagi lalu di-share kembali gitu ke kelas teman-teman gitu. Nanti mungkin ada PJ kelas ini yang membagi tim atau dibantu membagi gitu ya. Tim 2 ini absen berikutnya gitu. Absen 5 sampai 8 ya, 5 udah gini. Nanti terusnya ya tim 2 ini tim 3. Itu ya Mbak Fatima ya. Sudah jelas ya bagiannya. Mengikuti absen saja. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ini 9 gitu. 9 sampai berapa? 9, 10. Tuh, jadi per tim isinya 4 orang. Tapi nanti yang paling terakhir mungkin ada yang 5. Jadi dibagi sesuai dengan absen absen urutan absensi gitu ya. Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Mungkin nggak ada ya, cukup ya teman-teman ya, supaya bisa lanjut ke kelas berikutnya gitu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu semangat hari ini untuk mengikuti kelas. Juga masih ada kelas-kelas berikutnya. Jaga kesehatan selalu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa selalu pantau grup WhatsApp. Nanti saya share untuk Classroom. Akses untuk masuk ke Classroom, saya menggunakan Classroom untuk mengupdate atau mengupload
PPT teman-teman. Ingat PPT-nya saja ya, untuk Microsoft Word dan draftnya disimpan, jangan sampai hilang gitu. Untuk presentasi, untuk teman-teman nanti puas, tinggal menambahkan teori atau menambahkan contoh ketika observasi nanti di pertemuan 9 atau 10. Untuk pembelajarannya di pertemuan mungkin 2 atau 3, sebentar, ini 3 ya. Saya di minggu ketiga teman-teman baru bisa ke Watis ya untuk minggu 1 dan 2. Ini banyak penyesuaian, beban kerjanya masih ada yang tambahan dan sebagainya. Jadi masih pakai online, minggu depan kita masih online ya untuk minggu ketiga mungkin di bulan September ya. September saya akan usahakan untuk sudah di Wates ya. Nanti Mbak Rizky minta tolong di update kelasnya. Pastiin itu pada bisa dapat tempat duduk. Kasihan soalnya kemarin ada kabar kelasnya nggak muat nih buat 60 gitu kan. Nanti sayang dong gitu ya. Oke, gitu saja teman-teman. Ya, makasih ya Mbak Rizky ya. Oke, gitu saja. Saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Ibu, Assalamualaikum. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya end meeting ya. Ya. Ya.